Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Siti Zulaiha, perempuan yang terkenal karena mencintai Nabi Yusuf. Siapakah sebenarnya Siti Zulaiha? Bagaimana kisah cintanya dengan Nabi Yusuf? Dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah mereka? Mari kita simak bersama-sama. Siti Zulaiha adalah nama yang diberikan kepada salah satu tokoh tak bernama dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanah. Dia dikenal dalam kitab suci agama Samawi sebagai perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Nama dan kedudukan Siti Zulaiha disebutkan merupakan istri dari majikan Nabi Yusuf di Mesir sebelum Nabi Yusuf dipenjara. Dalam Tanah, kitab suci Yahudi, dan Alkitab, kitab suci Kristen, disebutkan bahwa majikan Nabi Yusuf bernama Potifar, kepala penjaga raja. Menyebutkan gelarnya sebagai Al-Aziz yang bermakna, kuat, atau terhormat. Siti Zulaiha adalah perempuan yang sangat cantik, kaya, dan berpengaruh. Dia menaruh hati kepada Nabi Yusuf yang juga memiliki paras tampan dan akhlak mulia. Dia berusaha untuk mendekati Nabi Yusuf dan memintanya untuk bersedia berhubungan dengannya. Namun, Nabi Yusuf menolak godaan Siti Zulaiha dan mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk menjaga kehormatan dirinya dan majikannya. Nabi Yusuf juga mengingatkan Siti Zulaiha agar bertaubat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa. Ketika Siti Zulaiha tidak berhasil menggoda Nabi Yusuf, dia merasa marah dan malu. Dia menuduh Nabi Yusuf telah mencoba untuk memperkosanya dan meminta suaminya untuk menghukum Nabi Yusuf. Suaminya pun memerintahkan Nabi Yusuf untuk dipenjara, meskipun dia sendiri ragu akan kebenaran tuduhan Siti Zulaiha. Nabi Yusuf pun harus mengalami penderitaan di penjara selama beberapa tahun, hanya karena menjaga keimanan dan kesucian dirinya. Sementara itu, Siti Zulaiha tidak pernah berhenti mencintai Nabi Yusuf. Dia sering menangis dan meratapi nasibnya yang tidak bisa bersama dengan Nabi Yusuf. Dia juga merasa bersalah karena telah menzalimi Nabi Yusuf dan menyebabkan dia masuk penjara. Akibatnya, Siti Zulaiha menjadi buta, tuli, fakir, dan kecantikannya memudar. Dia hidup dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Suatu hari, Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara dan mengangkatnya menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir. Nabi Yusuf menjadi orang yang sangat dihormati dan disegani oleh rakyat Mesir. Dia juga bertanggung jawab untuk mengatur persediaan gandum di saat terjadi paceklik yang melanda seluruh negeri. Pada saat itu, Siti Zulaiha datang kepada Nabi Yusuf bersama pelayannya yang menuntunnya. Dia ingin meminta bantuan Nabi Yusuf untuk mendapatkan gandum. Nabi Yusuf mengenali Siti Zulaiha dan bertanya kepadanya, "Engkau Zulaiha?" Siti Zulaiha menjawab, "Iya." Nabi Yusuf bertanya lagi, "Di mana keindahan dan kecantikanmu?" Siti Zulaiha menjawab, "Semua telah hilang dan tidak tersisa sedikit pun." Nabi Yusuf bertanya lagi, "Sekarang bagaimana perasaan cintamu kepadaku?" Siti Zulaiha menjawab, "Tetap tidak berubah. Tamparan kebutaan dan kefakiran tidak terasa sakit olehku karena saking besarnya kerinduanku kepadamu." Maka, Nabi Yusuf merasa kasihan kepada Siti Zulaiha dan memerintahkan para pembantunya untuk membawanya ke rumahnya. Nabi Yusuf juga bertanya kepada Siti Zulaiha, "Apa yang kau inginkan dariku?" Tiba-tiba, malaikat Jibril datang dan berkata kepada Nabi Yusuf, "Hai Yusuf, sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menikahi Siti Zulaiha." Nabi Yusuf terkejut dan berkata, "Bagaimana aku menikah dengannya, sementara dia seorang nenek-nenek yang buta?" Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan mengembalikan penglihatannya dan kecantikannya." Maka, Nabi Yusuf pun menikahi Siti Zulaiha dan Siti Zulaiha masuk Islam di hadapannya. Allah mengembalikan lagi kecantikan dan penglihatan Siti Zulaiha. Dan ternyata dia lebih cantik daripada sebelumnya dan Nabi Yusuf mendapatkannya masih perawan. Dari pernikahannya dengan Siti Zulaiha, Nabi Yusuf dikaruniai dua anak, yaitu Afratsim dan Maisi. Demikianlah kisah cinta Siti Zulaiha dan Nabi Yusuf yang penuh dengan liku-liku dan ujian. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah, di antaranya adalah cinta yang tidak didasari oleh iman dan takwa akan membawa kepada kehancuran dan kesengsaraan. Siti Zulaiha mencintai Nabi Yusuf karena terpesona oleh kecantikan fisiknya, bukan karena ketaatannya kepada Allah. Dia juga mencoba untuk melanggar perintah Allah dengan mengajak Nabi Yusuf berbuat zina. Akibatnya, dia harus menanggung akibat buruk dari perbuatannya, yaitu kehilangan suami, harta, kecantikan, dan penglihatannya. Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya.
Nabi Yusuf yang bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi cobaan, Allah angkat derajatnya dan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Siti Zulaiha yang berbuat zalim dan durhaka kepada Allah, Allah turunkan martabatnya dan berikan kesengsaraan dunia dan akhirat. Namun, ketika Siti Zulaiha bertaubat dan bersungguh-sungguh dalam mencintai Allah, Allah ampuni dosa-dosanya dan berikan kembali nikmat yang telah diambilnya. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dan keikhlasan seorang hamba, meskipun hamba itu pernah berbuat dosa. Allah akan memberikan jalan keluar dan kemudahan bagi hambanya yang mau kembali kepadanya. Allah juga akan memberikan apa yang diinginkan oleh hambanya, asalkan hamba itu meminta dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariatnya. Allah memberikan Siti Zulaiha kepada Nabi Yusuf sebagai hadiah atas kesabarannya, dan memberikan Nabi Yusuf kepada Siti Zulaiha sebagai bukti kasih sayangnya. Itulah tadi kisah cinta Siti Zulaiha dan Nabi Yusuf yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Jika ada saran atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.